Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gereja, maka ibadah kita hari ini masih kita laksanakan secara online. Dan sebelum mulai ibadah, kakak ada beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk persembahan, adik-adik berikan kepada orang tua dan bisa dibawa ke gereja pukul 9 sampai 12 siang dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan yang kedua, meskipun kita melaksanakan ibadah ini secara online, kakak harapkan adik-adik tetap bisa beribadah secara khusyuk. Sebelum memasuki ibadah, kakak undang adik-adik untuk bersaat teduh syinak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri untuk menyanyikan nyanyian pembuka yang terambil dari Kitab Bakti. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan kami datang kepadamu pada hari ini. Terima kasih karena telah mengumpulkan kami semua di tempat di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati ya Bapa ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Kiranya Engkau berkati agar kami juga bisa mengerti apa yang telah difirmankan dan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu saja. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Kita masuk ke dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Eklesia saat sekarang ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kali ini firman Tuhan dibacakan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Disiapkan adik-adik Alkitabnya? Kalau sudah, tetap terbuka Alkitabnya dan kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Bapa dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk saat ini di mana kami akan membaca sebahagian daripada firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menguasai kami, baik hamba yang akan menyampaikan maupun adik-adik yang akan mendengarkan. Kuasa yang ajaib itu akan menguasai akal pikiran kami, sehingga kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, akan menerima berkat daripada-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita membacanya bersama-sama, Matius pasal 20, ayat yang pertama hingga yang ke-16, yang demikian kesaksiannya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kubagikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari penuh untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada mereka yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Ayat yang terakhir, ayat 16, mengatakan, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, firman Tuhan kali ini dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adik-adik tentu sudah tahu bahwa sistem pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu banyak kali melalui sebuah perumpamaan, ditujukan kepada murid-murid atau kepada orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. Dan kali ini secara jelas sekali Tuhan Yesus ingin menceritakan mengenai kerajaan sorga. Dikatakan bahwa kerajaan sorga itu ibarat seorang tuan yang mempunyai kebun anggur. Ini pasti luas ya, karena dibutuhkan banyak pekerja untuk bekerja di sana. Dia keluarnya sudah pagi-pagi untuk mencari orang upahan. Mungkin sekitar jam 6 pagi ya, karena pagi-pagi benar. Perkiraan sekitar jam 6 pagi. Dia cari, lalu dia dapatkan orang untuk bekerja di kebun anggurnya dengan satu perjanjian bahwa upahnya itu adalah 1 dinar 1 hari. Setelah itu tuannya pergi lagi. Dia mencari lagi. Orang dia lihat di pasar ada orang yang nganggur.
Lalu itu sekitar pukul 9. Dia cari, dia tanya, kenapa kau di sini saja? Lalu mereka katakan tidak ada orang yang mau mengupah kami memberikan pekerjaan. Baiklah, pergilah ke kebun anggurku dan kamu juga menjadi orang upahan dan mendapatkan upah 1 dinar 1 hari. Jam 9 dia pergi, lalu dia pergi lagi, itu di sini dikatakan sekitar jam 12 ya, dikatakan jam 12. Dia pergi lagi cari dan dapat lagi. Dia pergi lagi karena memang kebun anggurnya luas. Cari lagi sehingga jam 3 saja dia keluar, dia cari. Terakhir dia lihat sudah jam 5 sore. Masih juga ada orang yang nganggur dan tuan kebun anggur ini mengajak mereka untuk pergi di ladang anggurnya. Dan kebiasaan orang Israel pada waktu itu, kalau sudah sore itu harusnya sudah stop. Ini dikatakan sini perkiraan saja sekitar jam 6 sore karena sudah kira-kira sudah mulai gelap. Dikatakan kepada mandurnya, panggil semua orang upahan karena sudah pantasnya mereka akan mendapatkan upah. Karena kebiasaan orang Israel, orang yang bekerja harus dibayar pada hari itu juga. Jangan sampai lewat dari pukul 6 karena sudah lewat dari pukul 6 itu artinya sudah masuk kepada hari esok. Jadi dia maunya dibereskan segera pada hari itu. Dan datanglah orang-orang upahannya itu. Dipanggil dulu yang terakhir baru datang. Upahnya berapa adik-adik? Sama, 1 dinar. Yang datang yang jam 5, yang datang yang jam 3, yang datangnya jam 12, jam 9, bahkan yang pagi-pagi juga itu datangnya diupah dengan harga dan nilai yang sama. Ya kalau dilihat dari segi materinya sih sama aja mungkin zaman sekarang ya. Pasti ada protes dari orang yang sudah kerjanya lebih lama dari pagi. Sehingga mereka bersungut-sungut pada Tuhan itu. Seakan-akan mereka katakan tidak adil. Kenapa mereka yang bekerja dari pagi dapatnya sama dengan mereka yang baru kerjanya 1 jam saja? Di sini letaknya mengenai kerajaan sorga yang Tuhan ajarkan. Inilah yang kita belajar. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa di kerajaan sorga itu adalah benar-benar punyanya Tuhan. Ya, ladang anggur itu punyanya saya. Ya. Jadi terserah saya. Saya tidak berlaku tidak adil, katanya kepada petugas upahan yang dibayar dari pagi itu. Dari awal kan sudah dikatakan bahwa upahmu itu adalah 1 dinar 1 hari. Saya tidak mengurangi. Dan dia katakan, sebetulnya di dalam kesempatan untuk bekerja di ladang Tuhan, itu benar-benar suatu anugerah. Itu yang maksudnya Tuhan. Ya. Kerajaan sorga ibarat kebun anggur. Bisa diajak orang. Bisa dia memanggil siapapun yang mau bekerja di ladang Tuhan. Dan dia yang punya kuasa, dia katakan kepada orang upahannya, tidak adilkah saya? Ini kebun anggur saya dan saya berhak untuk memberikan berapapun, asal saya tidak melanggar janji saya. Ini harap dimengerti oleh murid-muridnya pada waktu itu. Pengertiannya apa ya kalau kita lihat dari sekarang? Kalau dilihat sih sepertinya kok nggak adil ya Tuhan ya. Tetapi kita harus pahami bahwa pelayanan ya, ini maksudnya pelayanan, kerajaan surga ini di pelayanan. Tuhan tidak mengukur dari waktunya kita untuk melayani dia. Tapi yang dilihat adalah kerinduan hati untuk masuk sebagai pekerja. Bisa dilihat dari orang-orang yang diajak bekerja dari jam 9, dari jam 12, jam 3, jam 5. Mereka menerima dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak berpikir materi. Waduh, kalau saya masuknya siang atau saya masuknya sore, saya berapa dibayar ya? Itu tidak sama sekali dalam pikiran mereka. Diajak untuk bekerja di ladang Tuhan, ayo saya bekerja. Dengan sungguh-sungguh. Dan yang memberi upah mempunyai wewenang. Tuhanlah
yang empunya kerajaan sorga. Dialah yang berhak memberikan segala berkat. Siapa yang mau bekerja di ladang Tuhan, itu wewenangnya Tuhan, bukan wewenangnya kita manusia. Sehingga Tuhan katakan, yang dipercayakan harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kerjakan bagianmu, kerjakan tugasmu dengan sebaik-baiknya di ladang Tuhan. Soal upah itu, Tuhan itu adalah Allah yang maha adil. Tidak mungkin Dia tidak memberikan upah dengan tidak adil. Di sini kita mau belajar adik-adik ya. Jangan sampai kita berpikir, waduh, saya ini kan sudah orang Kristen sejak kecil, otomatis saya berkat rohani lebih banyak dong. Tapi kerajaan sorga tidak mengukur seperti itu. Bukan lama atau baru, tetapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana kerinduan hati kita. Apakah kita penuh kasih? Apakah kita bisa menghargai? Apakah kita bisa menghormati sesama kita dengan tidak memikirkan upah, dengan tidak mengharapkan segala sesuatu diukur secara materi? Tetapi berkat rohani yang dirasakan, sukacita itu yang paling penting di dalam pelayanan. Jadi adik teruna, walaupun dibilang masih teruna, itu kan urusannya pendeta, atau itu urusannya kakak-kakak, atau itu urusannya majelis. Tidak, adik-adik masih teruna itu sudah mulai terjun sebagai pekerja di ladang Tuhan. Adik-adik kan sudah mengalami dalam pelayanan. Adik-adik bisa disuruh untuk bernyanyi, bahkan juga bisa untuk bersaksi. Adik-adik juga bisa melakukan hal-hal yang menyatakan cinta kasih Tuhan. Disinilah kita belajar adik-adik ya. Tuhan inginkan bahwa apa yang sudah Dia percayakan kepada kita, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita lakukan tidak bersungut-sungut. Jangan sampai adik-adik punya pikiran, loh teman saya yang baru itu baru datang loh dia anggota jemaat yang baru, tapi kok dia talentanya lebih banyak dari saya. Tuhan ini gak adil, saya boleh dikata dari kandungan ibu saya sudah Kristen, tapi saya kok gak seperti dia ya. Nah itu harus disingkirkan. Jangan punya prasangka yang tidak menuntut bahwa kita yang lebih lama ini harus lebih banyak berkat rohaninya. Itu haknya Tuhan untuk memberikan. Kita tidak boleh campur tangan di haknya Tuhan. Sehingga sampai ada di kata 16 ya, ayat 16 Tuhan katakan, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Oleh sebab itu, kita yang sudah duluan ini jangan menaruh pikiran yang sia-sia. Tetap kerjakan pekerjaanmu di ladang Tuhan. Yang bertugas misalnya nanti apakah sebagai liturgos, apakah sebagai pemain musik, atau apapun di ladang Tuhan yang dipercayakan, baiklah dia dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tidak dengan paksaan, masa saya saja, nggak mau saya udah banyak urusan, atau saya lebih mementingkan urusan pribadi saya. Tuhan menilai semuanya apa yang adik-adik lakukan. Dan adik-adik kali ini juga diharapkan ya, memang di dalam buku pedoman ya Sabda Bina Teruna ini dianjurkan adik-adik juga bisa mewujudkan cinta kasih itu kepada teman-teman dari gereja lain, ya dari denominasi gereja lain ya. Tetapi di musim pandemi seperti sekarang ini tentunya agak sulit. Kita mulai saja dari kelompok kita di antara Teruna GPIB Eklesia. Adik harus wujudkan persekutuan yang indah, saling mengasihi. Tidak ada salahnya saling menegur kalau ketahuan temannya itu berbuat salah. Bukankah kita saudara seiman dalam kasih Kristus? Jadi jangan punya rasa bersaing. Di kerajaan sorga tidak ada rasa bersaing. Dan langsung merasa kalau kita merasa tidak sama seperti teman yang banyak talentanya itu,
langsung kita mau mundur atau kita ya udahlah kasih dia aja deh, saya sih ngalah aja. Jangan adik-adik, masing-masing bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan itu ada, Tuhan itu adil. Itu harus kita ingat. Dia mengasihi siapa saja, mau yang datang duluan, mau yang datang terakhir. Pada akhirnya dia melihat hati dan kerinduan kita. Bagaimana kita mengasihi dia? Bagaimana kita mau terjun di ladangnya? Apa kita mau hitung-hitungan? Nanti kasihan loh kitanya kalau Tuhan mulai hitung-hitungan dengan kita. Itu tentu tidak kita inginkan. Baik, pada kesempatan ini, jadilah pekerja di ladang Tuhan yang setia, yang penuh kasih melayani dia. Karena apa? Karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan pada kesempatan ini sebetulnya ada tugas untuk adik-adik kerjakan. Tidak usah ke gereja atau teman-teman yang dari gereja lain, tetapi adik-adik memberikan kepada teman-teman di Persekutuan Teruna GPIB Eklesia. Ya, adik-adik bisa buat kata mutiara sendiri, dikarang sendiri. Ini PR ya, buat kata mutiara atau bisa berupa seperti pembatas Alkitab. Ditulis dengan indah apa adik-adik ingin ungkapkan dan berikan pembatas Alkitab itu kepada temannya. Bebas siapa saja. Satu orang membuat satu buah pembatas Alkitab dan memberikan kepada temannya. Sebagai bukti adik mengasihi rekan sepelayanan dan tidak memikirkan untung rugi dari persekutuan. Utamanya adalah melihat betapa sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Betapa saya harus mewujudkan apa yang saya bisa berikan bagi pelayanan di kerajaan sorga. Akhir kata, selamat melayani adik-adik di tengah-tengah persekutuan teruna. Apa saja bisa adik-adik lakukan, kakak-kakak akan membantu untuk membina. Adik punya kerinduan, misalkan mau bernyanyi, ya, mau menjadi kantoria, mencari teman, ya. Jadi bebas. Adik-adik bilang, oh saya juga kepingin untuk menjadi memain musik, main gitar. Bisa, itu sebagai satu pelayanan. Dan ingat, pelayanan di ladang Tuhan tidak sia-sia. Tuhan melihat dan Tuhan hatinya senang. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Supaya berkatnya juga mengalir dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Adik-adik teruna, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah mengajarkan kepada kami pada hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak teruna yang sungguh-sungguh mau mengerjakan tugas pelayanan kami dengan baik. Dan kami tidak mempunyai rasa iri terhadap teman kami yang mempunyai talenta yang tidak ada pada kami. Kami percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Engkau akan memakai kami sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami menjadi anak teruna yang penuh dengan keterbukaan, dengan rasa saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, sehingga terwujudlah satu persekutuan teruna yang indah di mata Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami pun belajar ya Tuhan, di dalam bekerja sebagai pekerja di ladang anggur-Mu, di ladang kerajaan sorga, bukanlah upah yang kami harapkan, tetapi kasih penyertaan Tuhan yang lebih indah yang akan kami dapatkan. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa saat sekarang ini ya Tuhan untuk gereja-Mu di atas muka bumi ini secara keseluruhan. Bahkan secara khusus untuk gereja kami GPIB Eklesia
Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Tuhan mengasihi akan gereja kami. Tuhan memberkati akan semua pendeta yang terlibat di dalamnya. Bapak Pendeta Antonius Salawane dengan Ibu. Berdoa juga untuk Pendeta Mince, Pendeta Samperuru, bahkan Vikaris Arni. Tuhan kiranya memakai mereka sebagai alat-Mu untuk pelayanan di gereja kami. Kami berdoa juga untuk saat ini untuk program kerja dari pelayanan Tuhan. Untuk kesemua bidang ya Tuhan, baik Pelkat, komisi, Tuhan berkati agar program di waktu yang sulit saat sekarang ini, tapi kami boleh mewujudkan program yang dapat dijangkau. Kami percaya program yang Engkau kehendaki, pasti Tuhan akan penuhi segala dananya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para majelis jemaat dan juga pengurus dari Pelkat 6 Pelkat. Secara khusus untuk Pelkat Persekutuan Teruna. Engkau mengasihi akan pengurus, pelayan, dan anak-anak didik di dalamnya. Agar kami boleh mewujudkan satu persekutuan yang indah. Persekutuan yang takut akan Tuhan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan wakilnya. Tuhan mengasihi akan pemimpin bangsa kami ini. Biarlah ia tetap diteguhkan. Dia tetap mempunyai hikmah daripada Tuhan, kebijaksanaan yang Engkau anugerahkan. Sehingga segala sesuatu yang diwujudkan untuk kebaikan daripada bangsa ini boleh terlaksana dengan baik. Engkau hancurkan akan niat-niat jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha untuk menjatuhkannya. Ia boleh kuat berdiri karena ada Tuhan bersama-sama dengan dia dan menjadikan dia berkat bagi bangsa dan negara kami. Berdoa juga untuk kabinet kerja agar mereka boleh sehati sepikir dan mewujudkan untuk Indonesia yang adil dan makmur. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa juga saat sekarang ini ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan mengasihi kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, kakak beradik. Biarlah kami menjadi satu keluarga yang indah di mata Tuhan, yang saling menghormati dan juga takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan mengasihi keberadaan mereka dan memberkati akan setiap perawatan, tim medis dan perawat bahkan obat ada dalam genggaman Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami. Kami naikkan tidak dengan nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Nyanyian persembahan terambil dari Kitab Bakti 77 persepuluhan. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri
setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri untuk memasuki doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa persembahan dari tangan-tangan anak-anakmu ini. Kiranya Engkau berkati ya Bapa, agar persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan di gerejamu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya dalam kamu saja. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi nyanyian penutup yang terambil dari Kidung Jemaat 426, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik teruna, tidak terasa kita akan berpisah di dalam ibadah ini, dan kita penuh yakin bahwa kasih Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Baiklah, untuk mengakhiri akan jumpa ibadah kita di hari Minggu ini, kita semua berdiri dan kita akan tutup dengan doa penutup. Setelah amin, adik-adik menyanyikan seperti biasa, Bapa terima kasih. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di akhir ibadah kami, Persekutuan Teruna GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai, kami tetap mengagungkan Engkau ya Allah yang hidup, Bapa dalam Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah ini. Dan biarlah firman yang ditaburkan, Tuhan kiranya memberkatinya sehingga dapat masuk di dalam kehidupan adik-adik bahkan hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang baik untuk sekitar kami, di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah pergaulan kami setiap hari. Tuhan menjaga dan menuntun akan langkah kami di minggu yang baru ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami percaya bahwa damai sejahtera Tuhan akan tetap tinggal bersama-sama dengan kami dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.